Sebagai wujud untuk melaksanakan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim terus melakukan inovasi. Salah satunya dengan menerapkan kebijakan Merdeka Belajar yang terdiri dari mengganti ujian sekolah berstandar nasional dengan ujian yang diselenggarakan hanya dari sekolah. Menghapus format ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Yang ketiga, menyederhanakan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang keempat, memberikan fleksibilitas pada sistem zonasi dan peraturan penerimaan peserta didik baru. Selama menjabat menjadi Menteri Pendidikan, Nadiem Makarim telah mendapatkan beberapa penghargaan, di antaranya adalah Adicita Sewaka Pertiwi, diberikan oleh Menteri PAN-RB sebagai Pembina Pelayanan Publik Prima tahun 2021. Akuntabel telah ditunjukkan oleh Bapak Nadiem Makarim dengan membuat terobosan pembuatan sistem pengadaan barang dan jasa untuk menggalakkan nilai anti korupsi. Selain itu, Bapak Nadiem Makarim juga membuat terobosan baru mengenai pelaporan dana BOS secara daring untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi data tersebut sehingga bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Berikut sebagian kecil dari segudang prestasi dan segudang terobosan yang ada pada sosok Nadiem Makarim. 2016 menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year dan merupakan orang Indonesia pertama yang menerima penghargaan tersebut. 2018 masuk dalam daftar Bloomberg 50 versi 2018 atas aplikasi yang telah mengubah kehidupan di Indonesia dengan cepat dan mendalam seperti Gojek. 2019 menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. 2020, Kemendikbud memperkenalkan sistem informasi pengadaan sekolah serta berhasil menjadi juara dalam ajang Indonesia Content Marketing Award untuk produk rumah belajar. Sikap harmonis Nadiem Makarim ditunjukkan dengan sikap Nadiem Makarim yang membagikan sampan untuk pelajar di distrik Sorong Kepulauan. Nadiem juga menghimbau warga Sorong untuk memaksimalkan dana bantuan operasional sekolah untuk mendukung pendidikan anak, termasuk dengan membiayai ongkos transportasi para pelajar. Sikap harmonis Nadiem Makarim yang lainnya ditunjukkan dengan Nadiem Makarim yang mendengarkan suara tangisan dari para guru honorer dan memastikan tenaga pengajar honorer akan mendapatkan bantuan baik dari alokasi dana BOS maupun bantuan operasi dari penyelenggaraan sekolah. Nadiem Makarim merupakan lulusan dari luar negeri. Ia pernah menempuh pendidikan di Singapura. Walaupun Bapak Nadiem Makarim menempuh pendidikan di luar negeri, namun dia tetap kembali ke Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Bapak Nadiem Makarim diangkat menjadi menteri dan rela meninggalkan jabatan dan perusahaannya di Gojek demi mengabdi kepada bangsa dan negara. Selain itu, ini bukanlah pertama kalinya terjadi. Bapak Nadiem Makarim juga pernah meninggalkan perusahaan lamanya di McKinsey & Company, di mana dia telah mengabdi di sana selama 3 tahun untuk membangun perusahaan startup Gojeknya. Hal ini menunjukkan bahwa loyalitas Bapak Nadiem Makarim untuk membangun bangsa dan negara tidak perlu diragukan lagi. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi membuat kebijakan mengenai sekolah daring beserta meniadakan ujian nasional berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2021. Selain itu, Nadiem Makarim juga berinovasi dalam dunia pendidikan, di mana beliau membuat berbagai aplikasi. Yang pertama, aplikasi Merdeka Mengajar, aplikasi Siblah, dan aplikasi Rapor Pendidikan. Nadiem Makarim juga berinovasi terhadap kurikulum yang ada di Indonesia, yaitu menjadi kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini membuat para siswa mengambil mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka masing-masing. Selama pandemi, Nadiem Makarim banyak belajar dari para guru yang tidak pernah berhenti dan menyerah untuk memastikan pendidikan tetap terus berjalan, dari para seniman dan para pelaku budaya yang terus menghasilkan karya-karya luar biasa dan berusaha melestarikan budaya bangsa. Hal ini semakin membuat Nadiem Makarim menyadari bahwa pentingnya gotong royong untuk bisa bangkit dan pulih bersama. Gotong royong adalah landasan dasar untuk mewujudkan Merdeka Belajar.
Dengan mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, Nadiem Makarim menyampaikan bahwa ini adalah momentum yang tepat untuk menunjukkan karakter bangsa Indonesia berkolaborasi dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan untuk pemulihan krisis global.